Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat walafiat, bahagia, dan tentunya tetap semangat meskipun dalam kondisi PPKM. Apa itu PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anak-anakku, calon peserta didik SMP Negeri 1 Pelupuh Sragen yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Pelupuh tahun pelajaran 2021-2022 secara daring. Tentunya kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat bertemu muka dalam pembelajaran di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bertemu dengan teman-teman seperti dulu lagi. Coba anak, Ibu mau bertanya, apa yang biasa kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Sebelum berangkat sekolah, anak-anak biasanya apa pagi-pagi? Kalian mesti makan pagi, ya. Pada waktu makan pagi, sebelum makan kita harus berdoa. Kemudian kita makan pakai tangan kanan. Dan setelah makan, anak-anak berangkat ke sekolah dengan berpamitan kepada ayah dan ibu dengan mencium tangan ayah dan ibu. Nah, yang kalian lakukan seperti ini setiap hari di rumah itu merupakan sebagian dari tata krama. Di mana tata krama itu tidak hanya dilakukan di rumah, tapi juga di sekolah, di masyarakat, di lingkungan kalian berada, di tempat-tempat umum, dan sebagainya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan berbicara tentang tata krama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan berkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal, maka tak sayang. Saya percaya banyak di antara anak-anak yang belum tahu nama saya mungkin ya. Ya, saya Ibu Ristanti. Anak-anak biasa memanggil saya Bu Ris begitu. Dan saya biasa mengajar bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Anak-anak yang berbahagia, mengapa kita perlu belajar tata krama? Karena tata krama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau dimanapun kita berada. Dengan belajar tata krama, kita akan tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang semestinya dan tidak semestinya kita lakukan. Anak-anak, mari kita langsung ke materi MPLS Tata Krama. Ini sekolah kita adalah SMP Negeri 1 Pelupuh yang berada di Jalan Sambirejo Pelupuh, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, kode pos 57283, Jawa Tengah. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Tata krama oleh saya sendiri, Ristanti SPD. Tata krama yang pertama adalah pengertian. Apakah itu pengertian tata krama?
Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Macam-macam tata krama itu ada tata krama pergaulan, tata krama berpenampilan, dan tata krama berbicara. Adapun tata krama dalam pergaulan itu adalah komunikasi atau berbicara yang merupakan sifat alami manusia, yang mana komunikasi dan tata krama itu dalam pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam bergaul, kita hendaklah sopan dan ramah terhadap semua orang, jadi tidak pilih kasih siapa yang lebih dihormati atau kita lebih ramah kepada siapa dan yang lainnya tidak. Kemudian memberikan perhatian kepada orang lain, memiliki rasa toleransi terhadap orang lain, mampu menguasai diri dalam setiap situasi, apapun situasi kita harus bisa menguasai diri. Kemudian rendah hati, tidak ingin menang sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan apabila kita melakukan kesalahan, maka kita hendaklah minta maaf. Kemudian mengucapkan terima kasih bila kita diberi atau dibantu oleh orang lain. Kemudian saling membantu dan saling mengingatkan. Adapun kunci pokok yang perlu disampaikan dalam masalah komunikasi antara lain, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, yang mana setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Perorangan tidak ada kembar satu telur yang sama. Kemudian kenal dulu baru sayang, makin kenal makin tak sayang. Yang kedua, tata krama berpenampilan, antara lain cara menggunakan pakaian atau cara kita berpakaian. Kalau pakai seragam sekolah ya harus dimasukkan, pakai dasi, pakai sabuk. Kemudian untuk sabuknya hitam, seragamnya putih dan biru tua, dimasukkan ya, baik putra maupun putri. Kemudian pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga dari rumah masing-masing. Pakailah pakaian olahraga setelah anak sampai di sekolah. Jadi jangan dipakai di rumah, dan memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat di mana kita berada atau di mana kita pergi. Misalnya kita pergi ke sekolah dengan kita pergi ke tempat orang punya hajat, atau kita pergi ke tempat rekreasi, mestinya semua berbeda. Tidak mungkin kan kita pakai baju pesta untuk pergi ke sekolah atau untuk berrekreasi ke pantai misalnya, sangatlah tidak cocok. Kemudian ada lagi cara berjalan bersama. Ya, untuk cara berjalan bersama itu laki-laki harus melindungi wanita. Misalnya ada dua orang, satu wanita, satu laki-laki, maka hendaklah yang laki-laki berjalan di yang dekat jalan atau kendaraan itu ya. Jadi yang wanita itu di sebelah paling tepi. Kemudian apabila dua orang laki-laki, satu perempuan atau satu wanita, hendaklah wanita itu ditempatkan di
di tengah, sehingga yang pinggir kanan dan kiri itu yang laki-laki. Nah, kemudian tata cara makan. Ini untuk tata cara makan itu hendaklah cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Kemudian jika batuk pada waktu makan, tutuplah mulut agar tidak keluar ya. Kemudian berdoa sebelum makan, seperti tadi sudah dibicarakan di depan. Nah, sekarang kan yang berikutnya adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Dalam menggunakan fasilitas umum seperti tempat sampah, itu sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak di sembarang tempat. Kalau suatu saat kita misalnya mempunyai sampah, kemudian kita berada di suatu tempat yang tidak ada tempat sampahnya, kita bisa memasukkan ke kantong saku kita. Nanti kalau kita sudah ketemu atau menjumpai tempat sampah, bisa kita buang sampah itu. Ya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar kelas atau di sekolah atau di rumah atau dimanapun kalian berada. Apabila di taman umum, kita juga harus ikut menjaga kebersihannya. Dan sopan berkendara di jalan, karena jalan bukan milik Anda sendiri, bukan milik satu orang ya. Semua orang yang di jalan ingin menggunakan jalan dengan aman, dengan selamat sampai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah tata krama berbicara. Tata krama berbicara berkaitan erat dengan orang yang diajak bicara. Dari dengan siapa kita bicara, kita harus tahu dan dapat menempatkan diri. Oh, kita berbicara dengan bapak atau ibu guru. Oh, kita berbicara dengan teman, dengan adik, mestinya berbeda. Tidak bisa kalau anak-anak berbicara dengan bapak ibu guru, kemudian seperti bicara dengan adiknya atau dengan temannya, tentunya tidak pas. Baik itu bahasa ataupun sikap kita dalam berbicara. Kemudian tempat pembicaraan dilakukan, itu juga harus kita perhatikan di mana kita berbicara. Kita berbicara di sekolah, atau mungkin di lapangan olahraga, atau di pasar, atau di tempat pesta yang mungkin dengan musik yang keras ya. Nah, itu semuanya harus berbeda. Kemudian juga ada tata cara berbicara. Bagaimana kita sebaiknya berbicara dengan seorang, apakah itu menggunakan bahasa, kalau bahasa Indonesia hampir sama ya semuanya. Untuk bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan. Kemudian ada sikap, misalnya kita diajak bicara dengan orang, itu kita harus memperhatikan orang itu bicara, dan kita tidak membuang muka atau bahasa Jawanya melengos ya. Kemudian kita jangan mendominasi pembicaraan. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang harus dibicarakan dalam berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Jadi kalau kita bicara, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita bicara begini, ada orang yang tersinggung. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Jika ada seseorang sedang berbicara dengan orang lain dan kita mau bicara, hendaklah kita menunggu sampai pembicaraan beliau atau mereka selesai dulu, baru kita berbicara kepada mungkin salah satu di antaranya. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tadi sudah saya bahas ya, sudah saya beri contoh. Misalnya dengan bapak ibu guru atau dengan temannya dan dengan adiknya, mestinya semuanya berbeda. Baik nada maupun kata-kata dan kalimatnya. Kemudian kalau bicara itu jangan berbicara tentang hal yang tidak perlu. Kita bicara seperlunya saja.
yang kira-kira tidak perlu, tidak berkaitan, tidak usah kita bicarakan. Nanti kita bicara jadi banyak dan tidak tentu arah. Kemudian tidak acuh terhadap teman bicara. Jadi kalau ada teman kita sedang berbicara, sebaiknya kita memperhatikan, berkonsentrasi pada apa yang dibicarakan. Kita tidak bisa, mungkin kita melihat apa, atau kita mungkin bermain HP sendiri, begitu ya. Saya kira cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami, dapat mengerti tata krama atau sopan santun yang mestinya kita lakukan pada saat kita berkomunikasi atau bergaul dengan orang atau berada di suatu tempat. Juga tentang bagaimana kita harus berpenampilan. Nanti lain kali bisa disambung lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses pokoknya ya. Goodbye.